Chapter 1136, Unpredictable People. Wajah itu penuh rasa malu. Luo Xifan berpikir sedikit, dan tidak bisa tidak khawatir. Paman Blind, ini sulit bagi kita. Jika kakek Li bangun dan bertanya bagaimana cara menyelamatkan mereka, apa yang kita katakan? Wang kembali tanpa alasan, dan kami tidak dapat menemukan alasan. Itu tidak mudah. Alisnya sedikit terangkat. Zuo Fan terkekeh pelan. Kamu berkata, kamu sangat ingin memohon belas kasihan, dan hati kesatria menggerakkannya. Dia membiarkan kamu pergi, dan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian dia menangis dan menyeka air matanya, menggambarkan adegan pada waktu itu agak keras, pada dasarnya tertipu. Apakah ini oke? Pipinya berkedut keras, dan ketiganya memberi Zuo Fan pandangan yang dalam. Tetapi mereka semua membalikkan kelopak mata mereka tidak berpikir itu benar, ini terlalu berlebihan. Aneh bahwa mereka bisa mempercayainya. Tampaknya melihat apa yang mereka pikirkan, Zuo Fan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, dan Qing Sheng, seperti beberapa dari kita tahu, Anda tidak mengatakannya, kami tidak mengatakannya. Siapa tahu? Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan di depan orang luar, mereka memiliki apakah Anda meragukan alasannya? Lagi pula, dan Qing Sheng telah kembali. Tapi, jangan katakan apa-apa tentang bertemu denganku, jika tidak. Zuo Fan berkata dengan wajah dingin, seluruh tubuhnya berbunga, dan Qing tidak pergi ke Luomeng. Aku akan pergi, kamu harus berpikir jernih. Tubuh bergetar serempak, dan memikirkan kekuatan Zuo Fan melawan langit, ketiga hantu kecil itu tampak ketakutan, dan mereka tiba-tiba membuat kepala mereka sibuk. Melihat adegan ini, Zuo Fan Cai menyeringai dan mengangguk, itu benar, biarkan kamu melakukan yang terbaik, tapi jangan biarkan kamu pergi untuk mati, lihat kamu malu. Kata-kata, aku tidak memberitahumu sebelumnya. Jangan sebut aku mengapa? Mengapa Anda membawa dan Qing Sheng kepada saya lagi? Para murid bergidik tanpa sadar, mereka bertiga menjadi kaku, dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk memandang Gunung Longjian dengan tatapan ketakutan. Oh, sekali lagi kamu pria kecil yang gemuk. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan mencubit pipinya yang tanpa air mata dan berkata sambil mencibir, aku mengkhianatiku, apakah aku berteriak padaku di awal? Dan memarahi orang tuaku, saat ini, akun baru dan lama dihitung bersama, hehehehe. Dengan kulit pahit, Long Jianshan tiba-tiba jatuh ke tanah dan menangis, senior, saya salah. Di mana saya tahu Anda begitu kuat, latar belakang saya tidak cukup bagi Anda untuk melihat. Anda banyak orang dewasa, persetan dengan saya tidak akan berani mengungkapkan rahasia kecil Anda waktu berikutnya. Paman buta, maafkan dia. Luo Xifan melihat ini, dan juga ingin sekali memohon, karena takut Zuo Fan benar-benar membunuhnya dengan satu jari. Siapa yang benar tentang temperamen para pendahulu ini? Terutama Zuo Fan sangat aneh. Ran tersenyum, Zuo Fan berkata, melihat nasihatmu, itu benar-benar dimanjakan oleh orang tuamu, biasanya dibutakan, dan pahlawan dicemooh. Bangun, biarkan aku menebus saat ini, beri aku bersikaplah seperti pahlawan. Jika Anda muncul lagi, saya akan menemukan pintu depan Anda dan membuka kepala Anda, percaya atau tidak? Percaya, senior, kau benar-benar banteng. Aku akan percaya apapun yang kamu lakukan. Sudut-sudut mulut hampir terseret ke tanah, dan Long Jianshan bergidik dengan isak tangis. Melihat adegan ini, Zuo Fan mengangguk puas, tetapi kepala Luo Xifan menundukkan mulutnya dan tersenyum, tubuhnya sedikit bergerak. Ketika semuanya sudah beres, Zuo Fan akhirnya merasa lega, menghela napas, dan mengangkat kakinya untuk berjalan keluar. Paman Blind, kamu mau? Gadis kecil, aku pergi. Hari ini mungkin ini hanya episode kecil. Diperkirakan akan ada masalah besar baru yang akan segera terjadi. Hati-hati, sepertinya saya meramalkan sesuatu. Zuo Fan berhenti berbicara, tetapi masih menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, dan akhirnya menoleh ke Murong Sue berkata, gadis Murong. Tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk dipahami? Aku akan membawa kamu untuk melihat apa itu. Benar, apa itu sihir? Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan berbalik dan menghilang. Murong Sue melihatnya dan merenung sedikit. Dia segera bergegas untuk mengikuti dan menghilang. Hanya 3 hantu kecil yang tersisa, menatap ke arah menghilangnya keduanya dengan ekspresi bingung. Long Jianshan bahkan lebih lembut, dengan udara cemberut dan wajahnya terus bergetar. Ya ampun, akhirnya hilang. Di sisi lain, Suang Long Yuan, Wen Tao, Yan Mo dan beberapa suzerain lainnya telah lama berada di pavilion Tongtian, mondar-mandir dari waktu ke waktu, menunggu orang-orang di dalam menjawab. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar dari dalam, memandang orang-orang dan membungkuk, berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Guru, setelah lama. Saya tidak tahu apa pekerjaan Anda. Penatua ini sopan, kami ingin bertanya untuk melihat 2 Mahaguru, aku ingin tahu apakah. Aku benar-benar minta maaf, kedua Supremes sudah berenang pergi. Kami tidak tahu keberadaannya,
kami masih berharap kamu Haihan. Wen Tao membungkukkan busurnya, tetapi dia tidak menyelesaikan pidatonya, tetapi tersendat oleh lelaki tua itu. Dan tiba-tiba dia tertinggal, wajahnya sedikit tenggelam. Yan Mo berpikir sejenak, dan kemudian bertanya, kalau begitu aku tidak tahu kapan kedua Maha Guru akan kembali? Ini tidak jelas bagi kita. Emosi kedua Supremes selalu tidak dapat diprediksi. Semua patriark telah belajar di Akademi Suanglong saya. Anda harus mengerti ini, mengerti, lalu. Repot-repot, mengetahui arti dari apa yang dia katakan, Wen Tao menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, memandangi orang-orang yang lain. Lalu membungkuk lagi dan berbalik. Hanya ketika mereka pergi, dua sosok yang akrab keluar dari ruang belakang, satu hitam dan satu putih, yaitu Suanglong Supreme. Melihat jauh ke belakang pada punggung mereka yang menghilang untuk waktu yang lama, Black Bearded Supreme merenung untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, bagaimanapun. Mereka semua adalah murid Shizu, bisakah kita mengabaikan masalah ini? Jika itu orang lain, kita tentu saja bertanggung jawab, tetapi Luo Yunhai. Ambisinya terlalu besar. Perluasan selama bertahun-tahun jelas telah mencapai puncak dan datang ke halaman Sangyong kita. Dan metode menyelimuti orang ini juga sangat kuat. Anda tahu, Wen Tao, mereka semua adalah murid dari halaman Sangyong kami, tetapi sekarang mereka semua menuju keluarga Luo. Keterampilan ini benar-benar diturunkan oleh Zuo Fan Zhen. Saya masih ingat bahwa setelah kematian Zuo Fan, mereka masih bekerja keras. Apakah Anda merekomendasikan keluarga Luo? Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Blackbeard Supreme mengangguk ringan, tentu saja, dan baru saja menerima berita, bahkan Qin Meng, yang belum pernah berurusan dengan Luo Meng. Pesta ulang tahun ini juga digambar. Luo Yunhai ini, hatinya terlalu tinggi. Ya, ada ambisi seperti itu di Shizu. Selalu tidak nyaman di Shizu. Sekarang bagus untuk meminjam tangan seseorang. Dengan lembut membelai jenggot panjang, Bai Mei Supreme berbalik, dan Blackbeard Supreme tidak berdaya menggelengkan kepalanya, mendesah. Dan mengikuti. Pada saat yang sama, di pintu rumah Sangguan di Dongzu, Sangguan Qingyan mengirim Wu Qingqiu, semua meminta maaf kakak Wu, maaf, ketiga musuhku terlalu keras kepala. Di mana? 3 senior harus memiliki pertimbangan dari 3 senior, katakan selamat tinggal. Nyaris tersenyum, Wu Qingqiu membungkuk. Sangguan Qingyan juga memberikan hadiah kecil, mengungkapkan sedikit warna. Ketika sosok Wu Qingqiu pergi, Sangguan Qingyan kembali ke rumahnya dan datang ke pintu 3 rumah yang diabadikan. Dia membungkuk dan berdoa, dan dia bingung, 3 pencerahan-pencerahan, sekarang Bruder Wu hadir, yang tidak baik untuk bertanya secara langsung. Hanya saja gaya Renyi yang terkenal dari keluarga Luo di Shizu melengkapi keluarga Sangguan kami. Kali ini kami menghadapi kesulitan besar. Mengapa kita tidak bisa membantu dengan cara ini dan membantu, sehingga kita bisa membuat hubungan yang lebih dekat antara kedua negara? Tidak cantik. Yaner, kamu telah bertanggung jawab atas keluargamu selama bertahun-tahun. Tidak ada insiden besar yang terjadi. Itu hanya masalah sepele. Itu terlalu sederhana untuk dilihat. Dan King lahir di rumah sakit Sishuang Suanglong. Pada saat ini, dia harus kembali ke Shizu untuk membuat masalah. Tidak masalah, biarkan Wu Qingqiu meminta keluarga Sangguan saya di Dongzu. Mungkin, biara Sangyong juga sulit dihadapi. Ini bukan pelanggaran Zhongzu, ini hanya Dan Qingsheng. Apa yang salah? Bahkan jika itu benar-benar sulit, Suanglong Yuan harus maju. Minta aku untuk pergi ke rumah Guanjia untuk membantunya. Ada apa dengannya? Ini, alis berkedip, Sangguan Qingyan ragu-ragu. Dengan desah tak berdaya, suara khusyuk dari rumah terdengar, Yaner, kecurigaan orang-orang, kita tidak ingin mencoba berspekulasi dengan jahat pada orang lain, tapi kita juga harus punya hati. Suanglong Yuan adalah kepala Shizu, ini lagi untuk masalah Shizu, tanpa persetujuan Akademi Suanglong, kami buru-buru turun tangan, dan itu dicurigai melampaui batas. Memutuskan persahabatan antara kedua negara. Apalagi, Wu Qingqiu datang ke suku ini sekarang, dan itu sudah berarti ini. Kita seharusnya tidak berbaur. Konsekrasi, maksudmu? Suanglong Yuan menyetujui. Murid ganda tidak bisa membantu kondensasi, Sangguan terang dan gelap di permukaan asap, tetapi di pintu, dia tidak lagi berbicara. Setelah 1 bulan, semua orang yang memindahkan penyelamat kembali ke Luomeng dan saling memandang, mereka semua menggelengkan kepala dengan senyum masam dan mengangkat bahu. Setelah melihat Luo Yunhai, Yan Mo hanya menunjukkan senyum minta maaf, kakak Luo, kedua Supremes itu adalah Yun Yu, jadi. Apa perjalanan awan? Saya pikir mereka hanya menghindarinya. Wen Tao mengguncang lengan bajunya dengan keras, Wen Tao hanya bisa menghela nafas, jika bukan karena masalah ini, saya tidak tahu tentang sifat manusia. Dan bahkan 2 Supremes tidak bisa dihindari. Mendengar ini, Luo Yunhai dan Zhuge Changfeng sudah siap secara mental dan mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sama dengan saya di sini. 3 perbuatan keluarga Sangguan membuat beberapa kesalahan dan menolak,
Kemudian, Wu Qingqiu juga melaporkan. Tapi alasan ini membuat semua orang tertawa. Mempraktikkan sesuatu yang salah? Untungnya, mereka juga monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka telah tinggal di puncak Guiyuan selama lebih dari 1000 tahun, dan itu bukan terobosan. Apa yang bisa terjadi? Tetapi orang-orang yang tertawa telah menjadi pahit lagi. Sekarang kedua belah pihak adalah tuan, tidak ada yang mau membantu. Lalu siapa di antara Liga Talau yang bisa menghentikan dan Qingsheng, sebuah kelompok besar yang tiada taranya? Untuk sesaat, alis semua orang sekali lagi membentuk jerawat. Tapi yang sama sekali tidak mereka pikirkan adalah bahwa masalah besar dan Qingsheng sudah dihentikan oleh seseorang di tengah jalan, dan orang ini, pada saat ini, diam-diam mengamati setiap gerakan mereka di sudut gelap tidak jauh dari mereka. Senyum hangat yang sudah lama hilang di wajah. Chapter 1137, Central State Envoy. Ayah, alis setiap orang sangat tertekan sehingga mereka berteriak dengan suara yang jelas, dan mereka tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Segera setelah itu, Luo Xifan dan ketiganya ditutupi dengan luka-luka, dan mereka tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tanpa tahu bagaimana cara mengguncang wajah, Luo Yunhai berseru, "Xifan, kemana kamu setan kecil? Kemana kamu pergi hari ini? Apakah kamu tahu bahwa ibumu mencarimu?" "Ayah, kita bukan anak-anak lagi. Tentu saja kita telah melakukan hal-hal besar hari ini." "Peristiwa besar?" Mengernyitkan alisnya, Luo Yunhai mendengar entah bagaimana, dan kemudian memandang Li Jingtian di belakang mereka. Mengungkapkan pandangan interrogatif. Apa yang terjadi dengan hantu kecil ini hari ini? Tapi yang menarik perhatiannya adalah mata Li Jingtian yang sama bingungnya, mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Tanpa diketahui, Luo Yunhai melihat ketiga hantu kecil itu lagi, tetapi Luo Xifan tersenyum bangga dan berkata dengan keras, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang barang-barang dan Qingsheng lagi. Pria tua itu sudah dikirim oleh kami. Itu kembali ke Zhongzhou." Apa? Tanpa diduga, semua orang yang hadir terkejut dan melihat hal-hal kecil ini dengan tak percaya, penuh dengan wajah yang luar biasa. Bagaimana mungkin bagi orang-orang kecil ini tanpa rambut untuk tumbuh bersama untuk mengusir Raja Pedang Naga? Luo Yunhai juga luar biasa, menatap Li Jingtian dan mereka berkata, "Lao Li, kamu akan menghentikan dan Qingsheng, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih atas perhatianmu, sebenarnya ini." Pertama membungkuk, lalu Li Jingtian saling melirik, tetapi mereka menggaruk pipinya dengan ceria, "Sebenarnya kami tidak begitu jelas. Kamu tidak tahu, bagaimana mungkin, Tuan Qiqiang, kami semua terluka parah dan pingsan. Ketika kami bangun, kami melihat Xifan mereka membawa kami ke rumah bambu untuk penyembuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membujuk dan Qingsheng untuk pergi, dan kami tidak tahu kebenarannya. Palsu, tepat di jalan kembali, tidak ada jejak monster tua itu ditemukan, dan berbagai tingkatan tidak mengatakan bahwa dia melihat sosoknya." Li Jingtian berkata di samping, tetapi dia masih bingung, dan pada akhirnya, dia memiliki makna yang tidak pasti dan lebih bingung. Apakah orang tua ini pergi? Namun, Luo Yunhai mendengar beberapa petunjuk, dan sekali lagi menatap Luo Xifan dalam-dalam, dan berkata dengan aneh, "Membujuk? Bagaimana Anda membujuk kami?" Dua mata berbalik, Luo Xifan menyeringai, dan menurut ajaran Zuofan, menyusun cerita yang menyentuh, dan mengungkapkannya dengan emosi. Long Jianshan dan Xie Nianyang juga bekerja sama di samping, menjadikan adegan pada waktu itu lebih berbahaya, lebih tragis dan lebih tragis. Ketika mereka menerima pahala, mereka tidak ambigu. Mereka menjelaskan semua penderitaan yang dapat mereka pikirkan di dunia satu persatu, dan pergi ke 18 tingkat neraka berikutnya. Dengan cara ini, Raja Pedang Naga akhirnya digerakkan oleh kami dengan tulus dan kembali. Pada akhirnya, Gunung Long Jian dengan beberapa suara tangis, menyeka hidungnya, sangat tragis. Tetapi jauh di matanya penuh dengan rasa puas diri. "Warna, Liga, Anda tidak tahu betapa berbahayanya Sister Xifan pada waktu itu, untungnya saya maju." "Kentut, jelas aku maju. Omong kosong, ini aku. Namun, dalam periode kesusahan Luo Xifan, Long Jianshan hanya ingin mengungkapkan kreditnya, tetapi Xie Nianyang melompat keluar. Pahlawan menyelamatkan jembatan ini, dan dia tidak boleh diizinkan untuk memimpin. Kalau tidak, Tuan Luo Meng berpikir putrinya berutang budi besar kepada orang lain, dan dia tidak langsung memimpin, biarkan Xifan setuju dengannya. Oleh karena itu, kedua pemuda ini mengerti orang, kredit lain tidak diperlukan, tetapi kredit ini harus diperebutkan." Tapi Luo Xifan yang sederhana ada di samping, tapi itu tampak membosankan untuk sementara waktu. Semua palsu, apa gunanya? Tapi di mana dia tahu bahwa mereka tidak memperjuangkan kredit, tetapi eksentrik calon ayah mertua? Tapi jelas, Luo Yunhai tidak punya pilek tentang tindakan heroik mereka. Sebaliknya, dia berteriak dan berkata dengan marah, "Oke, jangan bilang apa-apa. 3 anak kecil, siapa yang membuatmu pergi ke tempat yang berbahaya?
Ayo astaga, salahkan 50, jangan gunakan Yuan Li untuk melindungi tubuh, kembalikan aku ke kamar selama sebulan. Biarkan kamu ingat untuk waktu yang lama. Dua awan gas menyembur keluar dari tabung hidung dengan kesal. Luo Yunhai melambaikan tangannya, dan segera para penjaga menyeret mereka bertiga turun. Sangat konyol bahwa mereka bertiga tidak memahaminya sama sekali. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka menerima pahala? Bagaimana mereka dihukum? Hanya Zuo Fan, yang bersembunyi dalam gelap, tersenyum bodoh di langit, dan kemudian menamparkan lengan Murong Sui di sampingnya, lalu mundur diam-diam. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang ditemukan. Wu Qingqiu dan Luo Yunhai, meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ingin datang ke Dan Qingsheng dan telah menyerahkan rencana pembunuhan mereka. Mereka akhirnya tenang sedikit, dan masalah ini akhirnya tenang. Siu. Di hutan kecil di luar Luomeng, dua sosok terlintas, dan Zuo Fan membawa Murong Sui ke tempat terpencil sebelum dia tidak bisa menahan tawa keras. Setan kecil setan ini, kali ini Anda makan kempis. Jasa seperti ini atau untuk memimpin? Jika aku lautan awan, aku akan memberi mereka beberapa tamparan. Bagaimana mereka bisa mencintai cinta orang tua untuk anak-anak mereka? Hahaha. Ini layak menjadi kepala pelayan generasi pertama Luomeng. Kamu benar-benar memahami medan. Datang dan pergi, tidak ada yang menemukan jejak petunjuk. Dia meliriknya dalam-dalam, dan Murong Sui melihat kembali ke perbatasan dan memujinya. Itu benar, formasi sihir di sini kira-kira ketika aku pergi. Bahkan jika meningkat, itu didasarkan pada formasi asliku. Aku tidak tahu terlalu banyak tentang itu, hahaha. Maka iblis yang ingin kamu tunjukkan kepadaku adalah, ini dia, sedikit mengangkat bahu sedikit. Zuo Fan tersenyum dengan acuh tak acuh, Suang Long Yuan adalah perwakilan yang layak untuk seluruh Shizu, dan selalu diyakinkan oleh semua orang. Keluarga Sangguan di Dongzu juga dikenal karena kebaikan dan keadilannya, tetapi kali ini keluarga Luo menderita, dan Luo reputasi keluarga juga cukup baik. Mencari bantuan dari dua tempat ini, menurut gadis Murong, sudah waktunya untuk menggambar pedang untuk membantu. Waktu untuk satria dan berhati lembut telah tiba, tetapi keduanya mengabaikannya. Mengapa? Mengernyit sedikit, Murong Sui terdiam. Dengan sudut mulutnya yang tajam, Zuo Fan berkata, sangat sederhana, tidak menyenangkan untuk berkontribusi. Keluarga Luo besar dan sudah ditoleransi oleh Akademi Sangyong. Kematian adalah saat yang tepat untuk mendorong ombak, bagaimana bisa dengan mudah diselamatkan? Benar dan terkenal, tetapi tanpa izin dari bos Shizu, hanya campur tangan dalam masalah Shizu, bahkan jika keluarga Luo diselamatkan. Oleh karena itu, sangat tidak bijaksana untuk menyinggung Suang Long Yuan. Lalu gadis Murong, Anda mengatakan ini adalah iblis? Terlindung secara pribadi, misterius. Murong Sui menghela nafas tanpa daya. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menolak untuk mengatakan, tidak juga, Akademi Suanglong memiliki kesulitan sendiri untuk melakukannya. Bagaimanapun, Akademi Suanglong telah mengakar di Shizu untuk waktu yang lama, dan telah membentuk sistem bawaannya. Setelah diubah, seluruh Shizu akan ada perubahan besar. Lagi pula, siapa yang tahu wajah dan tidak tahu apa-apa sebagai bos? Siapa yang tidak takut menjadi bos? Sekalipun itu binatang buas, jika benda asing memasuki wilayah itu secara pribadi, mereka akan mencoba mundur, apalagi orang. Mengapa? Tanda tanya. Bahaya. Biara Sangyong juga harus merencanakan untuk rakyatnya sendiri, terkadang kegagalan berarti kematian. Selain itu, untuk keluarga Sangguan di Dongzu, mereka juga merencanakan sendiri. Jika mereka menyinggung Biara Sangyong, itu berarti bahwa mereka telah kehilangan aliansi yang kuat, melindungi keluarga terlebih dahulu, dan kemudian memperluas keadilan. Apa gunanya kehilangan keadilan bahkan jika mereka kehilangan diri mereka sendiri? Tanda tanya. Dari sudut pandang ini, apakah mereka positif atau setan? Wajahnya tidak merasa linglung, dan Murong Sui sedikit bingung. Melihat ini, Zuo Fan tertawa tanpa sadar dan pergi dengan waktu yang lama. Terus perhatikan, dendam dari 5 negara akan segera meningkat lagi. Saya akan membiarkan Anda benar-benar melihat apa yang menyebabkan makhluk di mulut Anda menjadi arang. Apa itu? Meliriknya dalam-dalam, Murong Sui mengerang sedikit dan terus melanjutkan. Di sisi lain, di aula gelap, dengan langkah cepat, Yu Wenyong datang ke sini dengan wajah serius, membungkuk dan membungkuk. Perdana Menteri Senior, Pedang Raja Pedang Naga gagal kembali. Saya mendengar bahwa itu diblokir. Sekarang, tanpa kemampuan ini, saya bisa melakukan ini lagi, dan Lo Yunhai di Shizu dalam kondisi baik. Oh, apakah kedua lelaki tua itu tertembak? Dalam kegelapan, suara lembut ratusan mil terdengar. Menggelengkan kepalanya perlahan, Yu Wenyong tampak berat tidak. Siapa itu? Aku tidak tahu, Master Sword King, dia tidak menyebutkannya. Hanya mengatakan dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Yah, Raja Pedang Naga selalu mengatakan apa yang harus dia lakukan. Sejak dia mengatakan itu benar-benar di luar kemampuannya. Mengangguk dengan jelas, Baili Jingwei berpikir sedikit, dan berkata lagi,
Tetapi meskipun itu gagal, tetapi tidak sakit. Bagaimana dengan tanggapan negara-negara terhadap situasi itu? Tidak peduli, mengangguk sedikit, Yu Wenyong dengan hormat berkata, mereka semua mengatakan hal-hal tentang sungai dan danau, tidak ada yang campur tangan, bahkan Akademi Sangyong. Wu Qingqiu dari Sekte Taiking pernah meminta bantuan keluarga Luo, tetapi juga gagal. Mengangguk dengan ringan, Bai Li Jingwei menunjukkan senyum santai, itu bagus, setidaknya efeknya masih ada. Tuan Yuan, apakah Anda tertarik untuk kembali ke Tianyu lagi? Apa? Menurut perintah saya, Pangeran Bai Li Yunming ditunjuk sebagai utusan khusus Zhongzhou, ditemani oleh Lang Yuenyong, asisten Kementerian Urusan Militer. Pilih utusan dolar besar peringkat kedua untuk memastikan Anda membujuk kepala 4 negara bagian untuk mewujudkannya tanpa kesalahan. Perdana Menteri Senior, kamu. Yu Wenyong tidak bisa tidak bingung. Mulutku tersenyum di sudut mulutku, dan Bai Li Jingwei dengan lembut melambai memberi isyarat. Jahat berkata, Tuan Yuan, Anda memiliki tugas lain untuk diselesaikan, dengarkan dengan baik. Di bawah cahaya lilin redup, Yu Wenyong mengangguk dengan tergesa-gesa saat dia mengetahui kecepatan membaca dalam 100 mil. Pada akhirnya, Bai Li Jingwei melambaikan tangannya dan mengirimnya pergi. Matanya berkedip dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, sudahkah Anda mendengar dengan jelas, tugas ini selesai, Anda tidak hanya akan mendapatkan Tianyu kembali, tetapi juga memungkinkan Anda untuk melakukan Sizuwang, Yongzhen, Kerajaan Bintang Pedangku. Terima kasih Tuan Perdana Menteri untuk berkultivasi, Wei Chen tidak akan menghina misi. Yu Wenyong mengatur suaranya dengan keras, matanya penuh kegembiraan. Chapter 1138, Honor Hometown segera setelah dekret Bai Li Jingwei dikeluarkan. Seorang pegawai negeri sipil menyusun dokumen itu dan mengirim surat kepada pejabat senior dari 4 negara bagian yang meminta kuasa utusan. Selama 100 tahun terakhir, Kekaisaran Bintang Pedang telah pulih, dan kebijakan terhadap 4 negara sebagian besar stabil, tetapi aman. Meskipun Shizu masih memiliki kewaspadaan terhadap Bintang Pedang, itu masih tetap utuh dan tidak sobek. Kadang-kadang bahkan ada beberapa masalah kerjasama di antara 5 negara. Pada saat ini, utusan khusus sekolah Bai Li Jingwei mengunjungi Shizu, yang juga merupakan pertanda baik. Jika Shizu tidak memberi muka, maka itu akan menjadi tidak konsisten lagi, yang tidak sesuai. Saya khawatir akan ada masalah. Selain itu hanya utusan khusus, apa masalahnya? Selain itu, meskipun kekuatan misterius Istana Setan Surgawi berdamai dengan mereka sekarang, tetapi di masa depan, mungkin suatu hari di masa depan, kelima negara akan bertindak bersama untuk membasmi organisasi bawah tanah ini. Ini juga merupakan hal yang baik untuk mengomunikasikan pendapat terlebih dahulu. Jadi, setelah banyak pertimbangan, para pemimpin senior dari keempat negara sepakat untuk mengizinkan utusan khusus Jiansing untuk berkunjung. Dengan cara ini, Yu Wenyong, ditemani oleh Pangeran Bai Li Yunming, memimpin angin penjaga kehormatan, berjalan sepanjang jalan ke Shizu. Hanya saja tidak seperti utusan khusus dari 3 negara bagian lain, mereka harus pergi ke suatu tempat, Kekaisaran Tianyu sebelum mereka pergi ke Suanglong Yuan. Apa, utusan khusus Sword Star yang melewati kita, mari kita bertemu? 3 bulan kemudian, di ruang belajar Tianyu Imperial City, Kaisar setengah baya Yu Wencong tidak lagi gemuk seperti sebelumnya, tetapi lebih kurus dan menjadi lebih pintar dan lebih kuat, dengan kumis di mulutnya dan mata yang tajam. Suo menatap Luo Yunhai di kursi di depan, terkejut dan berkata, Luo Meng, kau benar. Dari perbatasan antara Zhongzhou dan Shizu ke kuil Suanglong, mengapa kita tidak melewati Tianyu kita? Jangan, apakah kamu bingung? Mengernyit sedikit, Luo Yunhai hanya bisa menghela nafas, bagaimana mungkin itu salah? Suanglong Yuan secara khusus menginformasikan bahwa saya mendengar bahwa salah satu utusan adalah orang Tianyu. Kali ini adalah kota kelahiran kehormatan. Saya datang untuk melihatnya dengan sengaja. Pengaturan yang baik, orang Tianyu. Siapa? Alis tidak bisa berhenti gemetar. Yu Wencong mondar-mandir, berpikir dengan hati-hati, apa kehormatan untuk kembali ke rumah, jelas kembali untuk memaksa. Aku Kaisar Tianyu, tidak peduli siapa dia, aku dulu orang-orangku, tetapi sekarang setelah dia kembali sebagai utusan khusus Bintang Pedang, bukankah aku masih harus menghormati dia? Ini terlalu buruk. Menatapnya dengan ringan, Luo Yunhai tidak bisa menahan tawa keras. Yang mulia, ada sesuatu yang hilang. 30 tahun Hedong, 30 tahun Heksi. Ketika Anda adalah seorang pangeran sebelumnya, saya bertemu dengan Anda dengan penuh hormat. Apakah itu? Yah, ini alasannya. Tanpa sadar, Yu Wencong mengangguk ringan, berbicara tentang Tuan Luo. Kamu benar-benar menarik. Awalnya, saya berpikir bahwa saya adalah kekuatan kekaisaran saya. Setelah diambil oleh anak Zuofan, saya hanya bisa menjadi boneka dalam hidup saya. Saya tidak mengharapkan Anda Luo Meng. Setelah tumbuh dewasa, saya benar-benar mengembalikan hak kerajaan untuk memerintah. Saya selalu berterima kasih kepada Dade atas kebaikan ini. Dengan semburan tawa,
Luo Yunhai tidak dapat memutuskan, kata-kata yang mulia terlalu berat. Pada saat itu, keluarga Luo kami juga berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah menjaga. Kamu tahu bahwa aku hanya berinvestasi. Menurut Zuofan, kamu nakal. Kamu tidak punya niat dan ketulusan terhadapku, bagaimana ini bisa dibandingkan? Bagaimanapun, kebaikan ini selalu menjadi fakta. Bagaimana bisa keluarga Luo saya selalu menempati barang-barang dermawan? Wajahnya sedikit cerah, Yu Wenchong tersenyum, dan menganggukkan kepalanya. Oke, Lord Luo, tidak, Brother Yunhai. Kamu menghormati aku akan menghormatimu. Tidak peduli siapa yang kembali kali ini, aku akan memberimu wajah, dan aku akan membiarkan dia kembali ke kota asalnya. Temukan perbedaan, ya, Brother Luo, jangan melihatku sebagai raja sebuah negara kecil, tapi aku mendengar beberapa hal tentang Shizu. Mengetahui bahwa kamu tidak berurusan dengan biara Sangyong sekarang, akan menjadi buruk jika mereka menangkap kepang kecil, benar? Tidak peduli apa yang saya katakan, saudara laki-laki saya, yang juga telah berjuang untuk tahta, berada di bawah tembok yang berbahaya, bagaimana cara menghadapinya, saya masih tahu. Kelopak matanya bergetar sedikit, Luo Yunhai menatapnya lagi, dan tiba-tiba tersenyum. 3 hari kemudian, di dalam ibu kota Kekaisaran Tianyu Empire, dekorasi sepenuhnya direnovasi dan bendera berkibar. Kaisar Yu Wenchong dan Ratu Longkui secara pribadi berdiri di luar gerbang kota untuk menyambutnya. Ini adalah penerimaan standar tertinggi dalam sejarah Tianyu. Kaisar secara pribadi menyambutnya. Tetapi ketika Anda berpikir bahwa pihak lain adalah utusan khusus bintang pedang, ini bukan masalah besar. Dan yang berdiri di sebelah mereka adalah pemimpin tertinggi Luomeng, dan Luo Yunhai, pemimpin Luomeng, adalah pemimpinnya. Semua orang berdiri di sini dan menunggu sampai siang, ketika matahari bersinar terang, dan dengan suara mobil yang bergemuruh, di bawah pengawal 100.000 tentara elit. Puluhan gerobak binatang roh muncul perlahan-lahan. Di depan mereka, ini adalah utusan khusus untuk Shizu. Tampaknya Bai Li Jingwei mencium bau retak di Shizu dan akan membuat celah dari Shizu. Dalam bayangan di dalam tembok kota, Zuofan merasa bahwa jarak akan datang tim besar itu tersenyum sedikit. Dia meliriknya dengan jahat, dan Murong Sue ragu, bagaimana Anda tahu bahwa ini 100 mil bujur dan kita harus berurusan dengan Shizu lagi? Jika ada yang salah, itu pasti iblis. Ada berita untuk melaporkan bahwa utusan khusus ketiga negara tidak memiliki kehormatan seperti itu, tahukah Anda mengapa? Menggelengkan kepalanya perlahan, Murong Sue diam. Karena utusan khusus dari 3 negara bagian lainnya hanya pejabat kelas 2, hanya satu dari utusan khusus Shizu adalah seorang pangeran. Karena itu, Shizu ini jelas berbeda dari 3 negara bagian lainnya. Sudut mulutnya sedikit miring, Zuofan dengan santai berkata, dan pangeran ini, kudengar masih. Hahaha, lihat. Ngomong-ngomong, Zuofan tidak mengatakan apa-apa, Murong Sue aneh, dan kemudian melihatnya dengan hati-hati. Tetapi dia melihat kerumunan mobil berhenti begitu curam di depan gerbang kota. Luo Yunhai maju selangkah, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan kekuatan penuh, Luo Yunhai, pemimpin Liga Luomeng, ada di sini untuk menyambut utusan khusus Zhongzhu. Kesepian. Kaisar Yu Wenchong dari Tianyu, utusan Tuan Sopan. Kemudian, Yu Wenchong juga mengambil tangan ratu dan melangkah maju dengan sedikit senyum. Namun, tidak ada gema di dalam mobil, dan semua orang saling memandang dan tidak merasa sedikit aneh. Kenapa, utusan itu bodoh? Namun segera, tawa aneh segera terdengar di telinga semua orang, hahaha. 3 saudara, sudah lama sejak Anda menghilang. Anda sekarang Kaisar Tianyu, saya akan segera lupa. Tubuh itu tidak bisa tidak terkejut, Yu Wenchong menatap mobil dengan ganas, murid-muridnya menyusut tak terkendali. Menggelengkan wajahnya dengan tidak percaya. Suara ini, kamu. Hehehe. Kenapa saudara ipar itu tidak bisa mendengar suara saudaranya? Dengan mencicit, pintu mobil terbuka. Dan seorang pria dengan elang seperti elang di matanya berjalan dengan langkah mantap dan perlahan turun dari gerobak. Tubuhnya tidak bisa berhenti disetrum lagi, dan Yu Wenchong sangat pucat sehingga dia gemetar dan menunjuk, kamu, apakah kamu? Saudara kedua, begitu komentar ini keluar, orang-orang lainnya terkejut. Kakak kedua kaisar, apakah itu pangeran kedua yang hilang, Yu Wenyang? Kenapa dia kembali? Dia ditangkap atas tuduhan pembelotan, tapi sekarang. Kakak ketiga, kamu kurus? Sudut-sudut mulutnya melintasi lengkungan iblis, dan Yu Wenyong langsung datang ke Yu Wenchong. Dia menamparkan wajahnya dan menepuk pipinya 2 kali, tertawa terbahak-bahak ketika kamu menurunkan berat badan, kamu berkata kamu tidak bisa menurunkan berat badan. Minum Liang Sui menumbuhkan daging, bagaimana bisa menjadi kurus seperti ini sekarang? Oh, saya mengerti, menyamar. Saya dulu menyamar ketika saya mengambil posisi sebelumnya, menyamar sebagai lemak tidak bersalah, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Saya membodohi kakak lelaki saya. Sekarang saya telah menjadi seorang kaisar, tidak perlu berpura-pura kan? Hahaha.
Papa. Dia mengetuk pipinya 2 kali, dan mengetuk pipinya merah dan bengkak. Yu Wenyong tidak bisa menahan tawa, tetapi tawa itu penuh dengan kebencian, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, yang ketiga, Anda bilang Anda sudah bosan berpura-pura. Bahkan jika Anda adalah kaisar, ada apa sekarang, bukankah itu seperti pesek, membungkuk di depan saya? Beraninya kau bersikap kasar pada Yang Mulia? Ada ledakan kemarahan di wajah, dan Naitade itu menjerit seketika. Luo Yunhai menggelengkan alisnya dan berkata dengan suara dingin, utusan khusus, Anda berada di sini atas nama Zongzu, harap hormat. Apapun yang Anda katakan, Anda adalah Kaisar Tianyu, yang terbaik adalah tidak melangkah terlalu jauh. Bagaimana aku bisa melangkah terlalu jauh? Seorang raja dari kekaisaran tingkat 3 Shizu, dapatkah itu sebanding dengan bintang pedangku, Yuan besar peringkat kedua, dan status asisten militer? Melirik Luo Yunhai dengan juling. Yu Wenyong tersenyum tanpa sadar, Luo Meng, kamu adalah Marsekal Shizu, setengah dari Shizu adalah milikmu. Utusan berikutnya pasti akan menghormati kamu dan tidak berani membuatnya. Tapi ini Kaisar Tianyu, hal macam apa? Bahkan jika saya membantai dia sekarang, bagaimana Anda bisa Suanglong Supreme of Shizu memperlakukan saya? Segera setelah kata-kata itu jatuh, Yu Wenyong naik ke telapak tangannya, dan kekuatan yang berdeguk di telapak tangan itu mengamuk. Luo Yunhai terkejut ketika melihatnya, dia dengan cepat mengulurkan tangan, meraih tangannya, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, hanya meregangkan pinggangku. Tuan Luo, jangan terlalu gugup. Apapun yang kukatakan, aku juga utusan khusus Zongzu. Aku tidak akan membuat masalah tanpa alasan, Dengan mengatakan itu, Yu Wenyong meregangkan tubuhnya dengan lembut, tetapi sebenarnya meregangkan pinggangnya. Tangannya perlahan-lahan terlepas dari kendali Luo Yunhai, dan matanya anehnya provokatif. Mengepalkan giginya dengan keras, Luo Yunhai mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya muram. Yu Wencong mengambil napas dalam-dalam, meskipun wajahnya tidak mau, tapi dia mendengus. Membungkuk dan melambaikan tangan, utusan-utusan, tolong. Oke, Yang Mulia. Setelah menggigit kedua kata itu, Yu Wenyong tersenyum jahat, dan menyapa tim di belakangnya, berteriak. Pergilah ke kota, berhati-hatilah denganku. Yang Mulia Pangeran sedang tidur nyenyak, jadi aku akan membangunkannya, kalau tidak aku akan mengangkat kepalaku. Ayo lihat, ya. Dengan teriakan nyaring, pasukan di belakang mereka mengikuti langkah cepat dan perlahan memasuki kota dengan puluhan kendaraan besar ini. Yu Wencong mereka penuh dengan keluhan dan kemarahan, gemetar karena marah, tetapi tidak berdaya. Ini adalah pembawa pesan bintang pedang, tamu Shizu. Sebagai tuan rumah, bagaimana dia bisa marah dengan tamu? Di masa lalu, Tianyu juga mengalami situasi seperti itu. Namun, keluhan-keluhan ini diderita oleh orang-orang di bawah ini. Mengapa Kaisar mengalami perlakuan seperti itu? Tapi sekarang berbeda. Jangan terlalu mudah bagi utusan Kaisar besar yang menempati seluruh Zongzu untuk mengalahkanmu sebagai Kaisar di Shizu atau Kekaisaran tingkat ketiga. Chapter 1139, Trek Utusan Kekaisaran Bintang Pedang segera memasuki ibu kota Kekaisaran, hanya menyisakan Yu Wencong dan yang lainnya dalam angin dingin, gemetar karena marah. Zuo Fan, yang telah bersembunyi di kegelapan dan mengamati semua ini, tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengangguk, saya tidak berharap Yu Wenyong akan kembali. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Pria pemberani yang telah berani dan tidak berhasil sekarang menjadi yang terbaik di organisasi. Hahaha, waktu benar-benar dapat berubah banyak. Sebagai utusan, bahkan jika pengadilan Sangyong tidak puas, mereka akan mengusir mereka ke luar negeri. Bagaimana mungkin mereka tidak diperlakukan? Kalau tidak, mempermalukan para utusan itu sama dengan berperang melawan bintang pedang. Aku khawatir tidak ada seorang pun di Shizu yang memiliki keberanian ini, di Luomeng ini. Sedih, saya hanya bisa menelannya sendiri. Jika itu hanya keluhan, tidak apa-apa untuk menghibur dan kembali lagi, tapi... Alis itu sedikit bergerak, Zuo Fan berjalan pergi, gadis cewek, mari kita menatap pos. Kemudian Yue Nyong datang ke Tianyu bukan hanya dengan santai. Balas dendam Kaisar sangat sederhana. Setelah mendengarkan kata-katanya, Murong Sui merenung sejenak, tetapi juga bergegas untuk mengikuti. Secara tidak sengaja, dia terbiasa mengikuti Zuo Fan dan melihat perasaan dunia. 3 jam kemudian, saat matahari terbenam di Gunung Barat, cahaya bulan yang kabur perlahan-lahan naik ke atas. Di ibu kota Kekaisaran, jalan-jalan yang ramai dihiasi dengan lampu dan diganti dengan pemandangan mewah lainnya. Di rumah pos, seorang pria gemuk dengan telinga besar berjalan mondar-mandir di kamar yang indah, membosankan. Mencicit. Pada saat ini, pintu berdering pelan, dan Yue Nyong berjalan ke dalam ruangan. Ketika dia melihat pria gemuk itu, dia membungkuk dan membungkuk, Wei Chen Liu, Lang Yuen Yong, lihat Pangeran Guo. Oh, Tuan Yuen, kamu bisa datang ke sini hari ini di dalam mobil.
Hampir mencekik raja ini, dia buru-buru menarik lengan baju Yuenyong untuk duduk di meja kayu. Pria gendut itu seperti anak kecil dan buru-buru berkata, aku mendengarkanmu dan tetap di dalam mobil. Aku tidak keluar bahkan jika orang-orang di luar itu mengundangku. Malam ini, Anda mungkin harus mengatur kesenangan untuk Ben Wang. Meskipun Tuan Cheng membiarkan saya mendengarkan Anda semuanya, tetapi Anda tidak dapat sepenuhnya memperlakukan Ben Wang sebagai tahanan. Sudut mulutnya sedikit miring, dan mata Yuenyong memancarkan cahaya aneh. Tenang, Yang Mulia, Pangeran, aku mengerti pikiranmu, dan aku akan mengaturnya untukmu malam ini. Benarkah, hei? Lalu ada Tuan Lao Yuan, sambil tersenyum, Pangeran Guo menunjukkan senyuman yang kamu mengerti dan aku mengerti, dan menggosok jari-jarinya yang gemuk. Dengan sinar di matanya, Yuenyong juga menunjukkan senyum yang aneh. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan satu set pakaian sipil dari cincin dan menyerahkannya. Yang Mulia, Anda terhormat, Anda dibedakan, dan Anda bertindak gegabah. Baiklah, mari kita keluar dan bermain lagi. Saya akan membiarkan dua orang melindungi Anda. Jangan ditemukan, itu akan merusak wajah kekaisaran. Aku mengerti bahwa Perdana Menteri Bailey sangat menyukai ini, dan aku tidak akan mendiskreditkannya. Dengan senyum di wajahnya, Pangeran Nao tidak mengatakan apa-apa, ia mengganti pakaiannya. Lalu menepuk pundaknya dengan bersemangat, dan berjalan keluar. Tuan Yuan, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya ketika Raja kembali. Anda harus memberi Anda memiliki kata yang bagus di depan Perdana Menteri, hehehehe. Ketika kata-kata itu jatuh, Pangeran Naguo segera meninggalkan rumah, dan sudah ada dua orang yang menunggu di luar untuk waktu yang lama untuk melindunginya. Melihat sosok mereka, mulut Yuenyong menyilang busur misterius, beri aku kata yang bagus. Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Ketuk. Tuan Yuan, Kaisar Tianyu mengundangmu dan Pangeran Guo untuk makan malam. Pada saat ini, seorang penjaga di luar pintu mengetuk pintu dan membungkuk. Dengan sedikit senyum, Yuenyong ragu-ragu, oke, saya tahu, tetapi Yang Mulia kesehatannya baik, jadi saya tidak akan pergi, saya akan pergi sendiri. Ya, pria itu pergi dengan busur. Yuenyong menyesuaikan gaun itu dan berangkat. Hanya setelah dia pergi ada menggeliat dalam gelap, tetapi dua Zuofan muncul lagi. Setelah melirik Zuofan, Murong Sui bergumam, pergi ke istana? Tidak. Mengikuti pangeran idiot itu, dia kuncinya. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan melintas dan menghilang. Dan Murong Sui juga menghilang. Setengah jam kemudian, di bawah langit malam yang gelap, lentera bersinar terang, dan ada hembusan angin yang harum. Dari waktu ke waktu, di bawah suara Yige Yanyan, Anda berkeliaran dengan santai. Sebuah plakat kecil dengan ketinggian 3 kaki begitu mencolok di lantai bawah, penuh dengan suara ori kuning. Piao Xiang Yuan, sambil menyanyikan kata demi kata, sang pangeran bermimpi seperti senyum penuh gairah, hei, hei. Ini rumahku, kuil sekuler, kembang api mekar, gadis-gadis, aku di sini. Dengan raungan, Pangeran Guo seperti binatang buas dengan hasrat dan bergegas masuk. Dua pengikut saling memandang, menyeringai, dan mengikuti. Segera, Pangeran Guo dikelilingi oleh sekelompok pemerah pipi, memasuki sebuah ruangan, mengangkat tangannya, keduanya segera mengerti apa yang dia maksud dan menyerahkan botol pil dengan hormat. Membawa gabus pergi, Pangeran Guo minum tanpa berpikir. Matanya berangsur-angsur memerah, dan dia meraung, menatap ke langit. Malam ini, Raja akan bertarung melawan 100 orang. Yang akan bertarung, hahaha. Sentuh. Pintu ditutup dengan ganas, dan di dalam kuda itu terdengar seru dan tawa Ying Yanyan, dan raungan. Kedua penjaga yang berjaga di luar saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Pangeran kami, saya tidak punya hobi, seperti yang ini, hehe. Ini. Kita akan masuk juga. Dengan bayang-bayang, Murong Sui melihat ke pintu yang tertutup dan suara keras, dan tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Bergumam. Sambil tersenyum, Zuofan tidak mau mengatakan, itu sebabnya saya harus masuk. Tidak ada alasan untuk melihat film dan melihat setengahnya. Ini akan mencapai klimaks, tetapi menyerah. Kotor. Murong Sui menatapnya dengan ganas, dan wajah Rong Sui merah, dan dia sangat marah. Apa yang salah denganku? Lagi pula, tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku tidak bisa melihatnya, aku hanya merasakannya dan mendengarkan suara paling banyak. Apa yang berbeda dari melihat keluar pintu? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Detektif yang lebih tepat. Kau tahu, mataku tidak nyaman, dan aku tidak ingin melepaskan petunjuk, hehe. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan langsung berubah menjadi asap ringan, dan pergi ke kamar. Pintu itu terbang dan menghilang. Pintu dibuka dan ditutup dengan sangat cepat, dan kedua penjaga tidak bereaksi di luar. Wajahnya memerah karena marah. Murong Sui mengepalkan tangannya dengan erat, berpikir sedikit, dan bergegas ke sana. Dengan bunyi klik, pintu ditutup dengan keras. Kedua penjaga di luar pintu merasa seolah-olah ada sesuatu yang berlalu,
tetapi mereka tidak melihat apa-apa dan hanya bisa berpikir bahwa itu adalah ilusi. Memasuki ruangan, bersembunyi dengan Zuo Fan di bayang-bayang, mendengarkan teriakan di telinga, Murong Sue gemetar dengan wajah merah. Zuo Fan berkulit tebal, tetapi dia tidak peduli, jadi dia menunggu dengan tenang. Tetapi 1 jam berlalu dan 2 jam berlalu, tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya pangeran buah yang tampaknya telah menjadi binatang buas gila, giginya menjerit, dan dia benar-benar marah. Biarkan Ying Yan Yan terus menangis kesakitan. Sambil menggertakkan giginya dengan keras, Murong Sue memerah, memelototi Zuo Fan, dan berbisik dengan suara rendah, setelah sekian lama. Apakah Anda menemukan sesuatu? Ditemukan. Apa? Kenapa dia begitu tahan lama? Ya pasti minum obat. Mengangguk, Zuo Fan berkata dengan serius. Wajahnya tidak bisa berhenti merokok, dan Murong Sue mengertakkan gigi dengan marah. Maksudku konspirasi Bai Li Jingwei, apa yang kamu perhatikan? Aku juga melihat plot Bai Li Jingwei. Tapi sayang sekali aku tidak bisa melihat apa-apa. Sayang sekali aku hanya bisa mendengarkan. Beberapa penyesalan, Zuo Fan menghela napas. Murong Sue sudah sangat marah karena Kikiao merokok, dan dia mengutuk, lihat sendiri, gadis ini tidak lagi menemani, Begitu kata-kata itu jatuh, Murong Sue pergi. Tetapi pada saat ini, dia memukul dan melemparkan benda dari jendela luar, yang terlihat seperti seseorang, tetapi pada saat ini, dia masih diam, mati atau pingsan. Ayo, dengan sudut mulutnya yang tajam, Zuo Fan mengerti, dan berkata pelan, kebanyakan pria mencari kesenangan, mereka menginginkan sesuatu untuk bersenang-senang. Bahkan jika mereka minum obat, mereka tidak bisa mengubah diri mereka menjadi binatang buas dan kehilangan kesadaran. Apalagi yang harus dilakukan? Saya pikir pangeran buah sekarang hampir gila. Jelas tangan dan kakinya telah digerakkan dalam pengobatannya untuk membuat kesadarannya kabur. Saya mengatakan itu disebabkan oleh Bai Li Jingwei. Gadis Murong, apakah Anda punya komentar? Aku, Murong Sue sedikit bingung. Atau apa yang kamu pikirkan? Segera setelah itu, Zuo Fan melanjutkan, tetapi mengangguk dengan cepat dan tertawa keras, oh, kamu terlalu kotor. Meskipun aku seorang iblis, aku serius dan tidak pernah berpendidikan ganda. Kamu sebenarnya, saya tidak mengharapkannya. Kamu, Murong Sue menggelengkan kepalanya karena malu dan menggertakkan giginya dengan kebencian. Sial, brengsek, boom. Tapi tiba-tiba, bisikan pelan tiba-tiba terdengar, dan sosok itu bergerak perlahan, membuat suara seorang gadis. Murong Sue kaget dan terdengar familiar, apakah itu anak kecil? Iya, si Fan. Zuo Fan tidak bisa menahan nafas panjang. Pangeran gila buah tampaknya telah mendengar suara gadis muda yang putus asa, dan tiba-tiba melihat tempat ini. Matanya merah. Tetapi cahaya di matanya bahkan lebih bersinar, dan dengan raungan, dia bergegas ke gadis yang jatuh. Disinilah produk baru, hahaha. Hei, puh. 1 jari menjentikkan dan memukul tongkat keriting, meninggalkannya segera stagnan, kaku di sana, dan tidak bisa bergerak lagi. Zuo Fan ditutup perlahan, tanpa suara. Murong Sue meliriknya dan hendak keluar, aku akan membawa gadis kecil ini, tidakkah dia muncul di tempat seperti itu, reputasi buruk. Tampar. Tapi Zuo Fan meraih pundaknya, tetapi menghentikan gerakannya. Wajah itu penuh dengan teka-teki, dan Murong Sue menatapnya dalam-dalam, tidak tahu mengapa. Pada saat ini, Luo Sifan mengetuk kepalanya yang pusing, dan bangun dengan bergumam. Dan pada saat yang sama, Zuo Fan melenturkan jari-jarinya lagi, dan pangeran buah mengguncang tubuhnya lagi, dan mampu bergerak lagi. Melihat gadis kecil yang cerdas dan bergerak di depannya, matanya menyala, dan serigala melolong, dan dia melemparkannya ke arahnya. Chapter 1140, Calenge siapa kamu? Dengan teriakan, Luo Sifan melihat bahwa dia baru saja bangun, dan ada seorang lelaki ganas dengan wajah telanjang dan wajah ganas. Dia tidak bisa tidak kehilangan wajahnya, telapak tangannya keluar, dan dia memukulnya dengan sentuhan. Di tanah, seteguk darah tidak bisa berhenti meludahkan. Namun, Pangeran Guo, yang benar-benar marah, tidak peduli tentang lukanya, memanjat, memandangi keindahan, dan menatap harimau yang lapar itu, dan berlari ke sana dengan kegembiraan. Semua mata tampak tidak senonoh. Melihat pemandangan ini, Luo Sifan sudah ketakutan, tetapi dia, yang memiliki kekuatan puncak dewi, sekali lagi memberinya telapak tangan dan menjungkir balikan serigala jahat ke tanah. Menyebabkannya muntah darah. Namun, serigala jahat masih tidak takut mati, dirobohkan lagi dan kembali lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya sama sekali. Dengan cara ini, setelah lebih dari 30 putaran, Pangeran Guo memar di sekujur tubuhnya, dan organ-organ dalamnya terpukul keras, tetapi nafsu di matanya masih tak kunjung reda. Seringai. Melihat adegan ini, meskipun Luo Sifan adalah pemenangnya, dia juga takut dengan penyimpangan itu. Murong Sue memandang Zuo Fan dengan bingung dan bertanya, kenapa? Kenapa kamu baru saja menghentikannya?
Tetapi kamu membiarkannya pergi lagi dan membiarkan seorang gadis kecil menembak? Sedikit merenung sedikit, Zuo Fan berkata dengan keras. Saya pikir saya tahu apa yang ingin dilakukan Bai Li Jingwei, jadi saya pikir. Biarkan dia berhasil. Apakah kamu ingin dia berhasil? Ya, saya telah menatap Zhongzhu selama bertahun-tahun. Saya ingin segera menghapus Zhongzhu, menyelesaikan rencana saya, dan kembali ke tempat saya. Saya lebih cemas daripada semua orang. Alasan mengapa saya belum pernah melakukannya, satu itu adalah keberadaan Bai Li Yutian, dan ini masih merupakan misteri. Yang kedua adalah bahwa Zhongzhu telah diistirahatkan dan diistirahatkan dalam beberapa tahun terakhir, yang terlalu stabil. Kekuatan Zhongzhu, yang telah Anda lihat dalam perang, lebih kuat daripada kekuatan total dari 4 negara. Alisnya sedikit gemetar, Zuo Fan menghela nafas. Jika tidak bergerak, itu kokoh, tidak ada yang bisa menangkapnya. Jadi saya sudah menunggu untuk bergerak, dan sekarang akhirnya bergerak, bagaimana saya bisa menghentikannya? Kelopak matanya berkedip ringan, dan Murong Sue menatapnya dengan heran. Lalu mengapa kamu hanya menghentikannya dari melakukan agresi? Mari kita lanjutkan saja. Gadis Murong, jangan salah paham, aku membiarkannya bergerak dan ada garis bawahku. Orang-orang dari keluarga Luo tidak boleh terluka. Dengan nafas panjang, Zuo Fanyu berkata, sebenarnya, jika Dan Qingsheng benar-benar membunuh Yun Hai terakhir kali, rencanaku bisa diikuti. Tapi aku menghentikannya karena Yun Hai tidak bisa mati. Aku baru saja menghentikan kehilangan ini. Pangeran alasannya juga sama, Sifan gadis ini tidak bisa kalah. Sekarang aku membiarkannya pergi. Rencana Bai Li Jingwei akan berlanjut. Aku juga bisa melalui Chen Chang secara diam-diam. Sifan adalah puncak foto Tuhan. Setelah itu, Yun Hai diperkirakan dirugikan. Menatapnya dengan cermat, melihatnya aman, Murong Sue menarik napas dalam-dalam, menoleh, dan tidak memandangnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu katakan, konspirator. Hehehe. Gadis Murong, kamu telah dewasa. Jika kamu sebelumnya, kamu harus menggambar pedang dan membantu lagi, mengambil jalan langit dan melepaskan penjaga iblis dari saya. Tapi sekarang, kamu tahu bagaimana mentolerirnya? Bukannya aku tahu bagaimana harus mentolerir. Itu karena aku tidak lagi tahu apa yang benar, apa yang salah. Aku takut aku akan membuat kesalahan ketika mengambil gambar. Abad ini, aku menjadi lebih bingung karena perubahan dunia. Sekarang aku menonton denganmu, aku hanya ingin tahu, bagaimana Anda menilai? Murong Sue bergumam pelan dengan mata menyipit. Zuo Fan sedikit mengangguk, gadis Murong, aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu nanti. Mungkin kamu akan tahu apa itu iblis. Cerita ini juga yang aku dengar dari orang lain ketika aku berjalan di Wuzhou. Terinspirasi. Segera ada lompatan kualitatif dalam keadaan pikiran, dan Xu Wei mundur 5 tingkat. Mundur, ya, rahasia sejatiku adalah mengolah pikiranku dan kembali ke kebenaran. Betapapun kuatnya kekuatanku, aku hanya bisa kembali jika aku memiliki kondisi pikiran yang lebih baik. Ketika aku kembali ke asal, aku mungkin tahu apa itu jalan Tian-Tian. Iya, kalau begitu aku juga tertarik mendengarkan. Murong Sue tersenyum sedikit, dan Murong Sue jarang menunjukkan ekspresi ceria. Cantik dan tidak bisa dipahami, tetapi Zuo Fan tidak bisa melihatnya. Sentuh. Dengan suara keras, Pangeran Naguo dirobohkan untuk ke-50 kalinya. Tapi gila, dia tampaknya tidak merasakan sakit, berdiri keras, menyeringai, dan nafsu di matanya tidak berkurang. Tetapi busa darah yang terus menyembur keluar, tetapi dengan sedikit organ dalam, menetes kemana-mana. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Luo Sifan bergetar, dan dia tidak bisa melihatnya lagi. Siapa yang cabul ini, dan bagaimana rasanya menjadi zombie? Hei, hei. Tawa cabul berlanjut di mulutnya, dan Pangeran Buah memutar tubuhnya dengan keras, dan kemudian membanting langkah lagi, bergegas menuju Luo Sifan. Darah berdeguk tidak bisa berhenti mengalir ke bawah, seolah-olah kelabang terbang itu muncul, dan gadis kecil itu jijik. Saya tidak ingin menyentuhnya lagi, saya akan menghindarinya segera setelah saya berbalik. Tetapi pada saat ini, dengan suara keras, pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan kedua penjaga itu masuk, dan kedua sosok yang akrab itu juga mengikuti, dan mereka berteriak. Saudari Sifan, tapi kedua saudara itu, Long Jianshan dan Xie Nianyang, yang ada di sini. Tetapi ketika mereka melihat Pangeran Guo, yang tidak lagi dalam wujud manusia, melemparkan Luo Sifan, mereka tidak bisa menahan rasa takut, dan mereka semua berteriak. Jangan menyentuh adikku Sifan, Bang. Ketika sudah terlambat, lalu dengan cepat, mereka berdua bergegas untuk menunjukkan penampilan mereka, yang satu memberi telapak tangan dan yang lainnya terbang. Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah seluruh hidupnya, dan itu juga kerja keras. Long Jianshan membelai harimau hitam dengan hati yang serius, memukul hati pangeran, meninju dadanya. Xie Nianyang membuat kait emas terbalik, yang juga isapan, menendang pintu depan, dan langsung menendang kepalanya. Tiba-tiba, darah mengamuk dan menggeliat. Mayat Pangeran Guo yang tanpa kepala, dengan sedikit kejutan,
pingsan dengan kaku dan berbaring sepenuhnya dalam genangan darah. Cakar itu ditangkap olehku, dan aku menyelamatkan Sifan. Tendangan itu ditendang olehku, dan adikku Sifan aku selamatkan, tanpa melihat mayat sama sekali. Long Jianshan dan Xie Nianyang hanya saling melotot, dan kemudian bergegas ke Luo Sifan untuk memeriksa situasinya dan bertanya dengan cemas, Sister Sifan. Kamu baik-baik saja? Dengan wajah kusam dan menggelengkan kepalanya, Luo Sifan sedikit terkejut, menunjuk ke pria berdarah itu, siapa? Siapa dia, Tuan? Namun, mereka tidak menunggu mereka berdua menjawab, dan suara teriakannya terlalu curam. Kedua penjaga itu menatap tempat yang berdarah itu, dan kemudian memandangi tiga Luo Sifan, menunjuk mereka, berkata dengan keras, kalian bertiga, sangat berani. Bahkan pangeran kerajaan kekaisaran bintang pedang kita berani bunuh. Tahukah kamu bahwa Pangeran Guo adalah utusan khusus Sword Star, dan membunuhnya setara dengan bertarung dengan Sword Star kita? Bisakah kamu membelinya? Apa, utusan pedang bintang? Tubuh tidak bisa menghentikan kejutan itu, dan mereka bertiga terkejut. Kemudian tubuhnya melunak dan benar-benar terpana. Sudah berakhir. Zuo Fan memandangnya diam-diam tetapi tersenyum dengan bodoh. Ah, bocah, kali ini aku dalam masalah besar, hahaha. Apakah ini rencana Bai Li Jingwei? Mencari perbedaan untuk bertarung di Shizu? Jika dia berpikir begitu sederhana, itu tidak akan menjadi 100 mil bujur. Pergi berperang? Dia tidak mampu, hehehe. Sekilas tentang Murong Sui, Zuo Fan melambaikan tangannya dan memalingkan kepalanya, 100 mil garis bujur dan garis lintang bergerak, saya harus pindah. Sudah 100 tahun, tunggu saja saat ini. Wu Randong, jangan khawatir lagi, kesempatan Anda ada di sini. Di sisi lain, di dalam aula utama istana, lampu-lampu terang, dan para penjaga di lantai 3 dan lantai 3 mengelilingi lingkaran dan lingkaran. Yu Wenyong pergi ke perjamuan atas nama utusan bintang pedang. Melihat pertempuran, dia tersenyum polos dan diejek, saudara ketiga, saya sudah lama tidak menghadiri perjamuan negara di istana ini. Bagaimana saya merasa agak aneh? Kapan kita bintang pedang adalah kekaisaran tingkat ketiga, dapatkah masih ada penguasa jiwa yang meleleh sebagai penjaga? Hanya beberapa lusin orang. 3 adik lelaki, kekaisaran ada di tangan Anda dalam beberapa tahun terakhir, dan telah berkembang dengan baik. Hahaha. Kakak laki-laki Mo akan mengolok-olok, kamu adalah utusan bintang pedang, dan semua penjaga ini dibawa keluar oleh Luo Meng untuk melindungimu. Aku hanya seorang kaisar dari kekaisaran tingkat 3, bagaimana aku bisa memiliki kualifikasi ini untuk melindungi tuan dari jiwa yang meleleh? Jujur saja, guru, dia tidak lebih dari virtualitas berlipat 5 sekarang. Yu Wenyong berbicara pelan. Luo Yunhai dan anggota senior Luo Meng lainnya menemaninya dan menatapnya dengan dingin. Setelah melirik semua orang, Yu Wenyong mencibir, kamu berkata Fang Qiubai, bukankah dia penjaga naga Tianyu? Mengapa sekarang begitu buruk, bagaimana membuat kekosongan 5? Seperti aku, hehehe. Kakak laki-laki adalah penjaga Departemen Militer Bintang Pedang, dan dia memiliki sumber daya budidaya yang kaya. Ini seperti gunung miskin dan air yang buruk di sini, dan tidak ada begitu banyak bahan budidaya. Kakak laki-laki kemudian datang, dan itu seharusnya. Mengangguk kepalanya dengan bebas, Yu Wenyong tersenyum sedikit dan tidak menyangkal. Saudara Kaisar mengatakan bahwa lingkungan kultivasi di Zhongzhou memang jauh lebih baik daripada di sini. Bahkan menjadi perwira wijen kelas 7 di Zhongzhou lebih baik daripada menjadi seorang kaisar di sini. Kuat, mencicit, tiba-tiba menghadap tubuhnya, Yu Wenyong bergumam sebentar sambil menghadapnya, tetapi dia sedikit terkekeh dan mendapatkan kembali kedamaiannya, setiap orang memiliki ambisi sendiri. Dan mereka sangat baik. Beberapa orang suka menjadi ayam kepala, beberapa orang suka menjadi ekor di belakang burung phoenix, dan mencium kotoran, tidak ada yang bisa memaksa siapapun. Bahkan kadang-kadang kepala ayam ini bukan untuk semua orang, beberapa orang berpikir mereka tidak bisa melakukannya. Tangan yang memegang makanan bergetar dengan lembut, Yu Wenyong mengertakkan gigi, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan pembunuhan itu juga tak terbendung. Yu Wenyong, kamu memiliki jenis. Melihatnya seperti ini, Luo Yunhai tampak canggung, dan para penjaga semuanya tegang, menjaga kaisar. Namun segera, tubuh Yu Wenyong yang kejam disingkirkan lagi, memandangi wajah semua orang yang tegang, senyum yang aneh, saudaraku. Bagaimana perasaanku bahwa para penjaga ini tampaknya tidak melindungi saya, tetapi untuk melindungi Anda? Saudaraku tidak sopan. Di mana aku memiliki wajah sebesar ini? Tidak peduli dengan kata-katanya yang sopan, Yu Wenyong hanya mengedipkan matanya, tersenyum, dan berkata pelan, hanya saja kadang-kadang arahnya salah. Dan para penjaga sekuat yang mereka bisa? Tanpa sadar, Luo Yunhai tampak canggung, menatapnya dengan erat, sedikit mengernyit. Apa yang dia maksud?